solusi untuk melindungi diri dan keluarga dari fitnah Al-Masihud Dajjal. Jamaah sekalian rahimakumullah, ada dua jenis solusi. Ada solusi yang sifatnya fundamental, nggak boleh ditawar-tawar, dan ada solusi yang sifatnya praktikal, amaliyah. Yang sifatnya fundamental dikatakan dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, iyakhruj wa ana fikum fa ana hajijuhu dunakum wa iyakhruj wa lastu fikum famru'un hajiju nafsihi wallahu khalifati ala kulli muslimin. Artinya, jika Dajjal muncul sedangkan aku masih ada di tengah-tengah kalian, hidup bersama kalian, cukup aku menjadi pelindung, pembela yang melindungi kalian dari ancaman Dajjal. Namun bila Dajjal muncul sedangkan aku sudah tiada, sudah wafat, ya seperti kita ini sekarang, maka kata Nabi, famru'un hajiju nafsih, maka setiap individu menjadi pelindung, pembelanya sendiri-sendiri, dan Allah menjadi penggantiku, ya, bagi setiap muslim. Berarti Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita, kaum muslimin yang hidup tanpa Nabi Muhammad SAW, jika hidup di zaman Dajjal keluar, kita harus mengokohkan hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Iman tauhid kita ini harus benar-benar kita kokohkan, Pak. Harus kita jernihkan, jangan sampai terkontaminasi oleh nilai-nilai kekufuran, kemusyrikan, kemunafikan, kefasikan, ya. Harus benar-benar iman yang murni, ya. Iman tauhid la ilaha illallah, yakfur bit taghut wa yu'min billah, ya. Itu yang sifatnya fundamental. Adapun yang sifatnya praktikal, ada beberapa dari arahan Nabi SAW. Yang pertama, Nabi bersabda dalam hadis riwayat Muslim, idza tashahhada ahadukum falyasta'idz billahi min arba'in, ya, yaqulu Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Jadi kata Nabi, jika salah seorang di antara kalian bertasyahud, tasyahud akhir dalam sholatnya, hendaklah dia minta perlindungan Allah dari 4 perkara. Seraya berdoa, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azab jahannam, dari azab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari buruknya fitnah Al-Masihud Dajjal. Setelah itu baru salam kanan, salam kiri. Ini disunnahkan, Nabi dan para sahabat biasa membaca doa ini di akhir sholat mereka, baik sholat wajib maupun sholat sunnah, ya. Kalau Nabi dan para sahabat saja berlindung kepada Allah dari fitnah Dajjal, apalagi kita mestinya, ya, karena Nabi dan para sahabat kan masih jauh 15 abad sebelum Dajjal keluar. Nah, apalagi kita yang menjelang keluarnya Dajjal. Yang kedua, menjauh dari Dajjal. Kata Nabi dalam sebuah hadis riwayat Abu Daud, man sami'a bid dajjal falyan'a anhu. Barang siapa mendengar tentang Dajjal, maksudnya Dajjal sudah keluar, hendaklah dia menjauh dari Dajjal. Jadi jangan penasaran pengen ketemu Dajjal, ya. Jadilah orang yang benar-benar begitu dengar Dajjal sudah menjauh saja. Jangan sok tahu, jangan sok hebat gitu iman, gitu. Sebab kata Nabi, demi Allah, ada seorang laki-laki yang asalnya beriman, begitu dia bertemu dengan Dajjal, justru dia segera menjadi pengikut Dajjal karena hebatnya tipu daya Dajjal. Dalam hal ini, itulah yang dialami si pemuda Arab tadi, yang ditipu sama Dajjal seolah-olah bisa menghidupkan ayah ibunya yang sudah mati, padahal itu jin yang berkolaborasi dengan Dajjal. Yang ketiga, kata Nabi, man hafidhu asyra ayatin min awwali suratil kahfi usima min fitnatid Dajjal. Barang siapa hafal 10 ayat pertama dari suratul kahfi, niscaya dia terlindungi dari fitnah Dajjal, ya. Ada hadis yang mengatakan awal, ada yang menyebutkan 10 ayat terakhir. Bisa juga yang awal, bisa juga yang akhir. Silahkan, dua-duanya ada dalilnya. Tapi di sini yang saya angkat cuma dalil yang awal saja. Mungkin ada yang bertanya-tanya, apa hikmahnya ya Ustadz kita menghafalkan 10 ayat pertama itu? Hikmahnya cari sendiri. Sekarang kita sudah hidup di era informasi, ya kan? Kitab tafsir Ibnu Katsir juga sudah diterjemahkan bahasa Indonesia. Silahkan Anda cari. Anda bisa gali sendiri hikmah dari suratul kahfi. Tapi tolong jangan jadikan itu syarat, Pak. Saya cuma mau ngafalin kalau sudah ngerti hikmahnya. Jangan. Nanti keburu Dajjal keluar. Kalau Dajjal udah keburu keluar, nggak sempet lagi kita sibuk ngafal, udah nggak mungkin itu. Nah, kemudian kiat yang terakhir, kiat yang paling besar modalnya, yaitu menetap di Mekah atau Madinah, ya. Kata Nabi SAW, laisa min baladin illa sayata'uhu ad-dajjalu illa Makkah wal Madinah wa laisa naqbun min anqabiha illa alaihi al-malaikatu saffina tahrusuha.
Tidak ada negeri di dunia ini melainkan akan dipijak, dilanda, diintervensi, diacak-acak oleh Dajjal, kecuali illa Makkah wal Madinah, kecuali Mekah dan Madinah. Karena setiap jalan dan lereng bukit dua kota ini dijaga barisan para malaikat. Ya, jadi kalau Anda punya kenalan orang yang uangnya nggak ada habisnya gitu, banyak banget gitu, dia nanya gitu, bagusnya saya apakan nih uang saya, usulkan saja sama dia, nyicil properti, beli properti di Mekah atau Madinah. That's the best investment today. Itu investasi terbaik hari ini, Pak. Supaya apa? Segera punya sanctuary, punya tempat berlindung begitu Dajjal muncul. Gitu. Tapi tolong diingat, pada akhirnya bukan tinggal di Mekah dan Madinahnya yang paling penting. Yang paling penting adalah memastikan iman kita ini bersih dari kemunafikan, kefasikan, kekufuran, kemusyrikan. Karena apa? Itulah kunci untuk menghadapi Dajjal. Sebab ada hadis yang menerangkan orang sudah aman-aman tinggal di Madinah, justru keluar meninggalkan Madinah karena panggilan Dajjal. Itu yang dikatakan dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dan juga Al-Hakim. Kata Nabi, Yaumul Khalas, wa ma adraka ma yaumul khalas. Hari pembersihan. Apa itu hari pembersihan, kata Nabi? Nabi mengucapkannya sampai 3 kali, sehingga para sahabat pun bertanya-tanya, apa itu hari pembersihan? Kata Nabi, Dajjal akan muncul kemudian mendaki gunung Uhud. Dari atas gunung Uhud dia akan menyaksikan kota Madinah, lalu dia akan bertanya kepada para pengikutnya, kalian lihat istana putih itu masjidnya Ahmad. Terus Dajjal turun mendatangi kota Madinah, namun dia dapati di setiap jalan menuju kota Madinah ada malaikat penjaga yang menghunuskan pedang. Akhirnya Dajjal mendatangi Sabkhah al-Juruf, tanah tandus di lereng bukit, dan itu tanahnya bergaram. Kemudian dia pukul serambi depannya, maka kota Madinah bergetar 3 kali. Dengan getaran itu, kata Nabi, tidak ada seorang munafik laki maupun perempuan, tidak ada seorang fasik laki maupun perempuan, melainkan akan keluar meninggalkan kota Madinah untuk menyambut ajakan Dajjal, menemui Dajjal. Dan itulah yang disebut dengan Yaumul Khalas, hari pembersihan kota Madinah dari eksistensi orang-orang yang punya penyakit dalam imannya. Nah, jadi saudara sekalian rahimakumullah, jelas dari hadis panjang ini bahwa pada akhirnya ya kalau bisa tinggal di Mekah Madinah bagus, tetapi kalau tidak, ya kan, kuncinya adalah memastikan iman kita ini murni, ya tidak terganggu oleh kemunafikan atau kefasikan, apalagi kekufuran atau kemusyrikan.